Nabi Musa ada di surat Fatihah, Nabi Daud ada di surat Fatihah, Nabi Isa ada di surat Fatihah, Nabi Muhammad SAW di surat Fatihah. Hanya masuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua punya rujukan kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Quran, semua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua berlandaskan kitab. Otomatis kalau kitabnya ada, yang megang kitab harus ada. Ada kitabnya, yang megang kitab harus ada. Kalau mereka sudah mendapatkan itu, ghairil maghdubi, bukan jalan. Bukan jalan orang-orang yang dolim itu. Bukan orang jalan yang lencer itu. Bukan orang jalan yang sesat itu. Bukan orang yang jalan-jalan melulu itu. Bukan. Ghairil, bukan. Maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dapat nikmat. Golongan orang-orang yang sesat itu bukan. Ada dua. Orang sesat kasih nikmat, orang kafir kasih nikmat, orang fasik kasih nikmat, orang munafik kasih nikmat. Bukan. Bukan itu. Salah kamu. Perkiraanmu salah. Ghairil maghdubi, bukan jalan nikmat orang-orang yang sesat, bukan. Yang betul mendapatkan nikmat imannya, nikmat Islamnya, dihajar bagaimanapun dengan harta yang banyak, tidak akan terpengaruh, karena itu ghairil maghdubi, bukan itu. Bukan jalan itu, bukan. Alaihim minan nabiyyin, apa yang nikmat dari nabi-nabi itu apa? Dari orang-orang siddiq itu apa? Dari orang yang syuhada itu apa? Dari yang sholihin itu apa? Dari wahasuna ulaika itu apa? Itu yang dimaksudkan orang dapat nikmat. Kalau sudah semua itu memperolehnya, kullu malaikatul amin, baru semua malaikat yang di langit, semua yang di bumi, amin. Kalau aminmu bisa main dengan malaikat, nggak bakal kamu sesat, nggak bakal kemenceng itu hatimu itu. Dipengaruhi kayak apapun kamu, ya, diperdaya kayak apapun, tertawa, tahu, paham? Diperdaya uang, tahu uang itu. Diperdaya kedudukan, tahu kedudukan memperdaya. Ditipu orang, tahu itu nipu. Tapi tidak akan pernah sampai kepada tujuannya, karena dia mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Maka disitulah, kalau jalan kita itu masih mencleng-mencleng, ya, sujud akhir baca 7 kali tanpa nafas, ihdinas siratal mustaqim, mencleng, sujud
supaya jalan kita dapat ridhonya Allah. Ini kuncinya. Ayat mana semuanya? Ayat kursi kayak kulu, Allah akad yang lain surat-surat atau ayat tidak ada diwajibkan seperti surat Fatihah harus amin. Karena saking hebatnya, ini tiket kendaraan yang sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Baru kamu dengar amin itu di Sidratul Muntaha, itu malaikat amin. Ngerti? Ini kita bongkar, kita bahas kecil-kecil. Yang sampai sekarang pun saya tidak berani meninggalkan amaliyah, amalan Fatihah, karena sampai sekarang saya tambah bodoh, nggak ngerti betul bagaimana mengupas ini. Sudah buka kitab tafsir Ibnu Aisar Al-Mukatsir, masih belum mudeng, masih belum mampu. Bagaimana kami ini mengupasnya? Yang sudah jelas kitabnya banyak, tafsir-tafsir, kami masih belum paham. Apalagi orang tidak menginginkan, apalagi orang tidak ingin tahu, apalagi orang itu tidak ingin menyelidiki. Mustahil. Ya, 3 tadi. Kemudian untuk mendapatkan satu kedudukan al-awal wal akhir, siapa yang awal selalu menyebut kalimat 10 perbuatan dengan bismillah, maka pasti tutup akhir alhamdulillah. Di dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud, kalau kita gabungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, selain nyambung satu nafas, 1 detik nafasmu, kamu tidak nyambung, kamu itu tidak konsentrasi, iblis di antara tengah itu. Maka di Mekah itu tidak ada bismillah, di Madinah dibaca dalam hati, tapi kalimat disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat yang nyambung di antara orang bisa mengawali juga bisa mengakhiri. Ini ngawali saja tidak, apalagi mengakhiri. Ayo kita belajar. Buat zikir atau ngimami Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-Rahman. Wong Melayu itu kejar-kejaran dikejar, supaya di antara batasan-batasan itu tidak disisipi oleh iblis. Kemudian kalau punya perintah 500 harus paham, itu hanya minta petunjuk, bukan maumu sendiri itu. Kamu gerak mau sendiri, mau gini mau sendiri, itu maumu, bukan petunjuk.
Kalau petunjuk beda. Dia tidak ada keinginan dan tidak mau. Bagaimana aku berbuat? Bagaimana aku mau? Kalau tidak ada petunjuk, begitu. Terus sinyalmu vertikal pada Tuhanmu. Minta petunjuk setiap gerak perbuatan. Sampai betul-betul mengetahui fadilah dari 500 Fatihah itu, sampai betul-betul kamu rasakan petunjuk itu bukan maksudmu. Sampai mengetahui ketentuan ketetapan Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang melakukan, kalau kita yang berbuat, banyak salahnya daripada benarnya. Paham sudah? Nah, itu misalnya Fatihah tadi. Dikupas sampai diartikan, sampai maksud tujuan, sampai hikmah apa Fatihah itu, sampai dirasakan dari rambut, kulit, ari-ari, daging, gajik, tulang, sungsung. Berapa? Rambut, kulit, daging, gajik, darah, tulang, sungsung. Berapa? 7. Itulah yang menutupi semua, sehingga insya Allah orang yang begitu berani taruhan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagaimana Tuhan akan menghancurkan badan manusia yang baca Fatihah itu. Berarti aku akan menghancurkan Fatihah di dalamnya. Mustahil Fatihah itu dihancurkan. Kemudian lagi disimpan lagi oleh Allah yang rahasia, yang sudah dibaca, yang sudah diamalkan, yang sudah diketahui, yang sudah mengerti. Tapi ada yang dirahasiakan lagi, yang manusia tidak akan tahu kalau kita tidak belajar. Huruf hijaiyah itu berapa? Semua ada di surat Fatihah. Yang tidak ada 7 huruf yang tidak di surat Fatihah. Ini rahasia. Kenapa tidak semua dimasukkan? Itu hebatnya itu. Alif ada, huruf ba ada, huruf ta ada, huruf sa tidak ada. Kenapa huruf sa tidak ada? Inilah sirullah fi ayatillah, sirullah fi suratullah. Rasanya Allah ada di ayat, rasanya Allah ada di surat Al-Quran. Huruf sa, T, S, A, N, A, U, N, sanaun. Benar? Ya alhamdulillah saja sudah disimpan huruf sa ini, bukti wajib kamu memuji Allah.
Artinya pujian kepada Allah. Sanaun, pujian. Kemudian disembunyikan lagi alif batasa jim. Huruf jim itu tidak ada. Kenapa harus huruf jim? Tidak ada. Jim itu ja'iyun tajaliyatun, yang dikupas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Huruf H ada, huruf Kha ada. Huruf Kha tidak ada, huruf Jim tidak ada. Kenapa ha ada? Alhamdulillah sudah ada. Ha nggak ada. Khafiyatun, maha sembunyi, yang disembunyikan. Kalau dalam arti kata hiasan kebaikan amal itu yang disembunyikan. Melawan hawa nafsu itu sembunyi enggak? Melawan hati yang kotor itu sembunyi enggak? Menghilangkan iri dengki itu sembunyi enggak? Sembunyi semua. Khafiyatun, untuk mendapatkan tajaliyatun. Ha kha jim. Kemudian yang tidak ada huruf alif batasa jim ha kha dal roja. Za tidak ada. Zaidah. Huruf za ziyadatun. Jadi kalau orang bersyukur pada Allah ditambah terus. Ziyadatun itu tambah, ya. Orang ngaji tambah ngerti, tambah ilmunya, tambah takwanya, tambah paham. Ziyadatun, zidni, tambah. Sin, bukan sin, sin. Sifat. Aku sakit diberi sakit, yang bisa menyembuhkan aku berdoa dengan wasilah, dengan membaca Fatihah aku diberikan kesembuhan. Itu. Wa nunazil Quran sifaul mu'min. Kuturan Quran itu obat bagi orang mukmin. Terus dapat obat sifat. Huruf fa. Huruf fa tahu? Fanaun, lenyap keinsanannya. Kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, maka kamu lenyap keinsananmu. Wis gak gubris nek menungso sing urip. Ngerti? Bah karepe ngono bareng ngono gak direken. Disebut fanaun, lenyap keinsanannya, tidak peduli pada sekitarnya karena dia merasakan keajaiban Tuhan. Fa. Itulah hakikat roh yang sampai kepada Tuhannya adalah fana. Yang terakhir, do, bukan do.
7 ya. Dok itu dilun, dapat naungan. Nanti orang di mahsyar itu dapat naungan. Dok, tak kepanasan. Dapat naungan juga kepanasan, sejuk, tidak kepanasan, kakinya tidak kepanasan, kepalanya tidak lebur, otaknya keluar. Karena dok, itulah keutamaan Fatihah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang sudah tahu masih gak paham cara penggunaan. Kasihan orang sudah kasih alat tidak tahu cara menggunakan alat, pasti alat itu akan mencelakai dirinya sendiri dan akan mengotori dirinya sendiri. Pandai-pandailah menggunakan alat dan bertanyalah kepada yang bisa menggunakan alat sehingga kamu betul-betul tidak diperalat. Dengan Fatihah itu sudah merupakan kunci-kunci untuk mengetahui semua narasumber, semua sumber kitab yang akan mengalir di situ dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah keluar ihdinas siratal mustaqim, berarti jelas tidak akan salah apa yang kamu pelajari. Dan kamu akan tahu ini hadis palsu, hadis benar, hadis sahih, pasti kamu tahu karena kamu diberikan petunjuk oleh Tuhan. Nomor 1, mintalah petunjuk. Mudah-mudahan ini saja membahas dengan Fatihah. Kemudian sampai Syekh Imam At-Tijani mengeluarkan juga sehingga diamalkan semua orang-orang yang alim, yaitu selawat Fatih. Selawat Fatihah, selawat Fatih itu selawat Fatihah. Habis baca doanya Fatihah, tutup selawat Fatihah. Selawat Fatih minimal 1 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Kalau dia ikut tarekat At-Tijani bisa 1000 kali 1 hari. Tapi asalnya Al-Quran. Dibukakan lagi lebih mudah urusannya dan juga isinya minta petunjuk jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu selawat Fatih. Yang nanti dicari lagi, dibuat artikel lagi ya, gambarnya lain. Hanya yang nggak ngerti selawat Fatih, yang ngerti Fatihah melulu ya, tapi jarang diamalkan karena itu memang tidak diketahui dan memang tidak ingin tahu. Kalau yang ingin tahu pasti akan mengamalkan setelah baca Fatihah, itu selalu diamalkan 1 kali atau 10 kali, khususnya sesudah baca surat Fatihah. Mudah-mudahan itu saja mukadimah dari awal. Dari ada sesuatu yang mana atur nawa itu jangan ikut-ikutan, jangan takut dengan guru, takut dengan Allah. Tidak datang takut dengan guru, bukan takut Allah, takut Allah. Ada guru, tidak ada guru, datang karena takut Allah. Itu kuncinya. Bukan ada saya kamu rajin, nggak ada saya kamu hancur. Orang-orang munafik seperti itu. Bukan datang karena Allah, tapi datang karena lain-lain. Itu adalah penyakit ain. Ya, mudah-mudahan penyakit mata itu. Itu murid kena penyakit ain. Karena dia datang kalau ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya tidak datang, itu kena ain. Murid yang kena ain. Nah, mudah-mudahan itu.
Paham? Jangan rajin karena manusia, jangan rajin karena guru, tapi rajin karena Allah, rajin karena saya banyak dosa, rajin karena saya banyak itu. Saya ketemu guru satu kali aja, 81, 86, tahu-tahu sudah jadi saya. Karena saya betul-betul menuju Allah dengan apa yang dinasihatkan guru, itu yang kami pegang. Di situ kita amalkan dan sungguh-sungguh tanpa tendensi dan motivasi apapun alasannya. Khawfiyatun yang tadi ada, Allah menyembunyikan sesuatu kebaikannya di sisi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.